Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah datang sekolah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak ada yang sakit. Amin. Ya. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk berdoa. Be ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, seperti yang kalian lihat di slide, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya, subbab yang saya pilih adalah nutrisi sebagai sumber energi manusia. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita udah belajar tentang golongan darah, ya, sirkulasi darah dalam sistem peredaran darah, nah sekarang kita masuk ke sistem pencernaan makanan. Kenapa kita bahas ini? Karena kita akan lihat hubungan antara tubuh kita saat ini dengan yang subin. Nah, kembali ke Korea menemui Yang Subin, seorang selebgram yang doyan bikin konten mukbang. Video mukbangnya sempat viral pada tahun 2017 saat makan kepiting seberat 5 kg sendirian dan membuat namanya terkenal saat ini. Memang kalau diperhatiin sih enak banget gitu lihat doi makan sampai melek. Lalu kemudian sejak pandemi, Yang Subin mulai rajin membuat konten olahraga, bukan mukbang lagi. Perlahan tapi pasti penampilan tubuhnya mengalami perubahan. Subin yang pada mulanya memiliki berat 131 kg kini berhasil turun hingga 83 kg. Dan lihat perubahan yang amat jelas pada tubuh pemilik channel dengan 2,85 juta subscriber ini. Berat badannya sampai turun 48 kg. Salut silaku sama usahanya. Kini, perempuan berusia 30 tahun ini pun sudah mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Oke, teman-teman, segitu aja. Nah, dari video yang tadi kalian lihat, kira-kira apa sih yang kalian temukan? Ya, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan atau kalian bisa simpulkan? Ya, oke, saya mau coba tanya dulu sama teman-teman di sini. Ya, satu orang mungkin bisa jelasin ke saya. Kira-kira kesimpulan dari video yang tadi kalian lihat itu apa sih? Ya, silakan Alicia. Ya, sambil berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin menjawab mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari video tersebut, kebanyakan kan ada youtuber ya Pak, Iya. yang dari youtuber itu kontennya itu mukbang. Nah mukbang itu kebetulan emang kontennya itu tentang makan. Iya. Nah terus tapi nggak selamanya mukbang itu bagus buat kesehatan. Justru itu malah memperburuk kesehatannya. Contohnya tadi yang kayak ada Sasa SMR, ada di avocado, terus ada yang Subin. Iya. Tapi ada beberapa yang makin buruk, kayak contohnya kayak di avocado yang makin berat badannya makin tinggi, sedangkan yang tadi yang Subin dari yang 131 kg jadi 83 kg. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sudah katakan sama kalian, anak-anak, di mana nutrisi kita itu ada dua, makronutrien sama mikronutrien. Nah, ini makronutriennya. Nah, ya, secara garis besar, kalian bisa lihat makronutriennya itu ada karbohidrat, lemak, sama protein. Di mana karbohidrat nanti akan direaksikan oleh enzim akan berubah menjadi monosakarida. Di mana monosakarida ini didapat dari pati, gula, sama serat, dan ini merupakan sumber energi utama. Nah, 4,1 kalori ini apa aja nih asal kalian tahu? Karbohidrat
Setiap 1 gramnya akan menghasilkan 4,1 kalori. 1 gram. Berapa hari? Berapa hari? Sehari berapa piring yang kamu makan? Berapa gram 1 piring? Kali itu 4,1 gram. Ya. Apalagi orang Indonesia belum ketemu nasi enggak? Lemak, ya, dia akan direaksikan akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Didapat dari mana? Alpukat, minyak, dan mentega. Nah, ini sumber energi setelah karbohidrat. Maksudnya apa? Ketika karbohidrat di dalam tubuh kita sudah tidak ada, nanti lemak yang akan dipecah menjadi energi. Dan lemak ini tinggi banget kalorinya. Setiap 1 gram lemak pada komposisi makanan kalian isinya 9,6 kalori. Ya. Pak, saya tiap hari makan nasi aja. Nah aja kamu pikir nasi isinya karbohidrat doang? Ada gulanya. Ada glukosa juga. Protein. Ya, ini yang terakhir nih, orang-orang kayak Bang sama Akang nih suka banget harusnya makan protein doang biar ototnya jadi. Ya. Jadi itu nanti ketika direaksikan akan berubah menjadi asam amino, di mana asam amino ini didapat dari kacang, daging, dan telur. Ini yang terakhir. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan apa sih korelasi dari yang saya jelaskan secara garis besar ini, ada nggak sih yang mau kalian tanyakan ke saya? Oke, silakan. Ini emang apa? Emang Pak? Emang. Oke, kenapa Mas? Artinya Pak, kalau ada seseorang yang sering mungkin berolahraga ya, Iya, biasanya sering mengkonsumsi banyak protein gitu Pak. Iya. Apakah itu baik bagi tubuh kita sendiri Pak? buat tubuh kamu sendiri. Oke, ya silakan dulu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Oke, silakan nih Mas. Pak, misalkan nih, apa efek yang ditimbulkan jika terlalu banyak mengonsumsi protein? Terlalu banyak mengkonsumsi Protein. protein. Kayaknya kalian cesan berdua nih nyambung pertanyaannya. Ya. Besti sama kembaran ya harusnya. Ya. Jadi kalau kalian itu terlalu sering mengkonsumsi protein kan kita paling serem itu biasanya ini ya. Nih. Paling males banget kalau kalian makan ini misalnya buat orang-orang yang pengen kurus ya. Saya pengennya makan ini aja kok, biar ototnya kayak gede. Ya. Tapi apakah boleh kalau seandainya kalian makan protein kok? Di sini saya menangkapnya proteinnya doang ya. Atau jangan-jangan ya banyakkan proteinnya ya nggak masalah. Tapi kalau kalian makan proteinnya doang, apa yang akan terjadi sama tubuh kita? Jelas segala sesuatu yang terlalu banyak itu akan tidak baik sama tubuh. Ingat, tubuh kalian yang lain itu membutuhkan nutrisi, ya. Layaknya kalau yang paling gampang kalian cerna mungkin ini apa? Tulang. Tulang tanpa kalsium, apa yang akan terjadi? Keropos. Ya. Itu yang akan terjadi. Makanya kita nggak boleh terlalu banyak makan sesuatu berlebihan. Ya. Apa yang akan terjadi? Keropos tulangnya. Ya. Dan asal kalian tahu, protein pun kalau misalnya tidak dipakai-pakai, nah dia akan dioper lagi, jadi lemak, ujung-ujungnya jadi lemak lagi. Oke, ya kita akan langsung masuk ke penyajian utamanya, di mana saya akan melihat kalian bekerja sama, saling menganalisis data. Ya, kalian kemarin sudah saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang waktunya kalian pusing-pusing lihat. Ya. Mau ngapain Pak? Nih saya kasih dua bagian atau dua dokumen. Dokumen pertama adalah sebuah data yang sudah saya persiapkan untuk kalian. Ya, ini namanya modul pembelajaran kali ini. Dokumen yang kedua adalah LKPD. Sesuatu yang harus kalian kerjakan. Ya, selamat menikmati.
Ya, hadiah. Ini hadiah untuk kalian. Saya nggak cuma ngasih mie rebus doang kan. Nanti sama bios ya. Ini silahkan. Ya. Di LKPD ini ada beberapa bagian yang harus kalian pahami ya. Sebenarnya kalau dilihat dari nomornya ya, soal ini atau kegiatan ini cuma ada 6 kegiatan. Tetapi sebenarnya terdiri atas 3 tugas utama kalian. Jadi kalau kita lihat dari petunjuk, lihat halaman kedua, ya halaman kedua. Yang pertama bacalah artikel dengan seksama, yang kedua adalah jawablah pertanyaan dengan baik, yang ketiga siapkan beberapa minuman yang sudah kalian bawa, yang minuman entah itu makanan kemasan, dan catat kandungan yang ada pada data tersebut. Ya, pada minuman tersebut yang saya minta. Artikelnya yang mana Pak? Sudah saya siapkan, makanya saya sudah buat ini. Lihat halaman keempatnya, di situ ada artikel tentang kisah Arya Permana yang obesitas di usia 10 tahun. Ya. Terus di halaman berikutnya ada 3 buah soal. Ya, 3 buah soal, silahkan kalian baca yang saya minta dan uraikan pendapat kalian tentang yang saya minta tersebut. Ya, ingat kalian sekarang udah kelas 11. Ya, kalian udah kelas 11, sudah bukan anak SMP yang kalian berpendapat hanya berpendapat toh. Saya mau cari kalian itu berpendapat berdasarkan teori yang ada. Jadi carilah teorinya. Terus kalian lihat tugas keempat, kalian harus menyelidiki nutrisi makanan yang sudah kalian bawa. Rata-rata di sini kalian bawa 6, ada yang 5. Saya pastikan kalian bawa 6 karena saya kasih mie tadi. Ya. Terus kalian hitung BMI-nya. Ya. BMI siapa Pak yang harus saya hitung? BMI dari semua anggota kelompok. Dan tugas ke-6, pilih salah satu yang unik dari kelompok kalian. Ya, entah itu yang mungkin disinyalir obesitas, kegemukan, atau terlalu kurus. Ya, pilih salah satu, itu untuk yang nomor 6 ya. Terus buatkan dia menu makan pagi, ya, siang dan malam berikut sama kebutuhan kalori. Ya. Di sini kalian dapat menggunakan fasilitas handphone, boleh dibuka. Ya. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Nanti saya akan muter nih setiap kelompok melihat bagaimana kalian membagi tugas kalian, saling bekerja sama, ya. Dan bagaimana kalian mengerjakan ini. Semangat. Makanya literasi.
lagi, kalian akan saya tunjuk ya. Kalian akan saya tunjuk satu kelompok. Di mana nanti ada satu kelompok harus menjelaskan atau mempresentasikan temuan dia di nomor 1, 2, dan 3. Ya. Terus kelompok berikutnya bagian analisis dat yang sudah kalian bawa, ya, beserta sama analisis datnya. Terus kelompok yang berikutnya itu ini apa? Analisis berat badan atau BMI beserta menu makanan yang harus diberikan sama orang yang ditunjuk. Dan yang kelompok yang terakhir adalah menulis atau mengutarakan kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi keempat kelompok tersebut punya bagiannya masing-masing ya. Ya. Oke, teman-teman udah semua ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil temuan atau pendapat kalian. Ya. Jadi saya sudah bagi-bagi tugasnya. Sekarang silakan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD-nya di poin nomor 1, 2, dan 3. Silakan 2 orang atau perwakilannya ke depan. Baru semua 2 orang aja. Sendiri? Oh iya. Sebentar. Masih harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada akan mempresentasikan pertanyaan dari nomor 1, 2, dan 3 dari LKPD. Pertanyaan nomor 1 adalah berdasarkan permasalahan yang ada pada artikel di atas, merumuskan pertanyaan yang akan kita bahas pada pembelajaran ini. Tulislah pertanyaan kalian pada kelompok 2 ini. Pertanyaan yang didapat dari kelompok saya adalah, apakah penyebab pastinya seorang mengalami mobilitas? Yang kedua, pertanyaan kedua adalah berdasarkan artikel di atas, apa dampak yang ditimbulkan dari konsumsi makanan dan atau minuman manis bagi tubuh? Menurut kelompok saya, untuk pertanyaan nomor 2, dampak dari mengkonsumsi makanan atau minuman manis bagi tubuh menurut artikel tersebut adalah dapat menyebabkan obesitas bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan yang ketiga, apa mengkonsumsi makanan atau minuman manis selalu berdampak buruk bagi kesehatan? Jawabannya tidak selalu, karena kebanyakan orang berpikir kalau misalkan makanan manis itu dapat menyebabkan sejumlah penyakit kayak diabetes, obesitas, dan kerusakan gigi dan sebagainya. Tetapi makanan manis juga tidak selalu menyebabkan hal itu. Dampak baik dari mengkonsumsi makanan manis bisa sebagai sumber energi, menaikkan mood, dan meningkatkan kemampuan bekerja. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 ya, perwakilannya. Yuk. 1 atau 2 orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan Yang kencang ya. menjelaskan tentang energi yang terdapat pada makanan yang biasa kami konsumsi. Seperti yang pertama, ada sayur gandum. Mengandung 18 gram energi karbohidrat, 8 gram energi lemak, 2 gram energi protein, dan memiliki energi total sebesar 150 kal. Yang kedua ada Nutella, memiliki 14 gram energi karbohidrat, 5 gram energi lemak, 0 gram energi protein, dan energi total 100 kal. Selanjutnya mie instan, terdapat 45 gram energi karbohidrat, 10 gram energi lemak, 7 gram energi protein, 3
SD Coklatos terdapat 13 gram energi karbohidrat, 5 gram energi lemak, 1 gram energi protein, dan 100 kalori energi total. Udah? Temuannya segitu aja? Oke, baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, saya akan memberitahu hasil perhitungan BMI dari kelompok saya. Yang pertama, dengan menggunakan perhitungan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, didapat Ferlan 20,5, dia normal atau ideal. Rido 33,8, Rido itu kegemukan atau obesitas. Hosea 26,7, kelebihan berat badan. Naya 18,1, kekurangan berat badan. Dan Intan 22,3, normal atau ideal. Jadi setelah kita tuh tahu status berat badan tiap kelompok kita, terus kita menyusun menu makanan buat satu orang untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan selama sehari. Nah, kita itu bikin menu buat Rido. Nah, makan paginya itu ada nasi putih dan sayur bayam, terus tahu plus susu. Nah, kebutuhan kalorinya itu 458. Nah, makan siangnya itu ada nasi putih, telur dan sayur kangkung. Nah, itu 427. Nah, makan malamnya itu jus alpukat 195 kalori. Nah, jadi kebutuhan kalorinya itu selama sehari itu totalnya 1080 kalori. Oke. Udah, itu aja? Ya. Gak kurang kejam buat Rido? Enggak. Kirain mau dikasih nasi sama garam aja. Nasi Biar cepet kurus. Saya dan suami saya. Ya udah, silakan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman tadi sudah semua LKPD dibahas ya di masing-masing kelompok. Sekarang kita akan lihat ya apakah dari kelompok 1 dapat menyimpulkan dari kegiatan kita kali ini. Silakan. Ya. Silakan siapa aja perwakilannya. Yang kenceng ya, kepalanya ya. Kan 2 orang ini 2 orang tergalak di sini. Saya mau pendiam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin membacakan kesimpulan dari ada 2 kesimpulan, yaitu pertama kesimpulan dari LKPD yang sudah kita kerjakan, yang kedua ada kesimpulan total dari keseluruhan pembelajaran yang udah di Paprindo. Dari awal sampai akhir. Pertama bakal ngebahas kesimpulan dari LKPD dulu ya. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari LKPD itu. Dari LKPD sudah kita kerjakan bahwa makanan atau minuman sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh. Yang mana pada artikel yang sudah kita baca, Arya mengkonsumsi 20 minuman saset dalam sehari dan itu mengakibatkan obesitas. Seharusnya laki-laki hanya mengkonsumsi 2.500 kalori dalam seharinya. Fisik anak akan tumbuh dan berkembang berdasarkan asupan makanan gizi yang dikonsumsinya. Bila tidak proporsional dan berlebihan, tentu akan menyebabkan berat badan yang melewati batas normal. Namun hal tersebut bila diselingi dengan olahraga serta mengkonsumsi sayur-sayuran atau makanan sehat lainnya, maka dampaknya tidak akan separah yang dialami oleh Arya. Lalu juga di LKPD yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi juga terdapat penghitungan konsumsi kalori dari setiap porsi makan dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Jadi harus diatur kayak misalkan laki-laki itu seharinya 2.500, sedangkan perempuan hanya 2.000 kalori dalam seharinya. Selain itu juga tadi kita sempat cek IMT ya. Nah, seperti itu kalkulator indeks massa tubuh atau IMT, di kemudian akan berujung pada kesimpulan status IMT anak dan pola makan seperti apa yang harus kita terapkan agar kebutuhan tubuh kita itu ideal. Selanjutnya, teman-teman di sini kita akan membahas kesimpulan total dari pembelajaran hari ini.
Oke, kita telah melihat dan mempelajari tentang kebutuhan nutrisi. Kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan nutrisi sangat penting bagi tubuh manusia. Banyak sekali risiko jika tidak terlalu memperhatikan nutrisi bagi tubuh kita. Penyebabnya, jika kita tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi adalah ketidakseimbangan nutrisi dapat menimbulkan penyakit tertentu berupa kelebihan atau kekurangan nutrisi yang mempengaruhi kesehatan seseorang secara keseluruhan. Nah, nutrisi berpengaruh juga dalam fungsi organ tubuh, pergerakan tubuh, mempertahankan suhu, fungsi enzim, pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Dan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tubuh manusia, maka akan terhindar dari ancaman penyakit. Permasalahan kebutuhan nutrisi harus segera diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang tepat. Mungkin sekian saja kesimpulan dari LKPD sama kesimpulan dari Iya, bagus sekali kesimpulannya sudah dirangkum dua-duanya. Jadi kalau kita lihat dari kegiatan kita kali ini, kita akan membahas nutrisi. Ya, apakah ada hubungannya dengan tubuh kita saat ini? Jadi mungkin di sini kan ada yang ngerasain, aduh Pak, kok badan saya gampang banget capek. Aduh Pak, badan saya kok gede banget. Aduh Pak, kok saya asam lambungnya kena terus. Nah, mungkin saja kalian sudah lihat kan, ternyata nutrisi ini sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kalian makannya sembarangan, apa yang akan terjadi? Tadi kita temukan kan di beberapa kelompok, ada yang dinyatakan terlalu kurus, ada yang obesitas, ada yang ternyata kita sinyalir nih anak ternyata harusnya kan terlalu kurus ya, ternyata ideal. Ya, jadi inilah yang kita temukan kali ini. Ya. Nah, terus apa lagi Pak? Nah, ini bukan cuma dari nutrisi ya, kita sambung sedikit. Ternyata tubuh kita ya, badan kita ini bukan cuma karena nutrisi juga, karena kebiasaan dibuktikan dari mungkin orang yang sudah kita temukan tadi ya, yang katanya ini kayaknya bakalan kurus deh. Ternyata enggak, dia ideal. Mungkin karena kebiasaannya. Ya, dia makan terus, ya, tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa bisa nggak gemuk-gemuk? Karena kegiatan dia yang tidak berhenti-henti. Ya, padahal badannya juga kayaknya kurang deh, tapi tetap mungkin karena dia banyak kegiatan dan aktivitas, jadi bisa menunjang tubuhnya. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa meningkatkan kesadaran kita akan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jangan sembarangan ya. Jadi ini pembelajaran kita kali ini. Nah, oke. Untuk akhirnya, untuk tahap akhir, mari kita lakukan sedikit evaluasi. Ya, di sini saya sudah buatkan link. Ya, silahkan kalian ketik link ini pada browser. Di situ ada evaluasi untuk kalian untuk tahap terakhir ini. Silahkan kerjakan semua soal yang ada di sana. Jika sudah, beritahu saya dan pembelajaran ini akan selesai. Oke, yuk saya kasih waktu 5 menit 10 menit deh. Cuma sedikit kok soalnya, cuma 5 soal. Oke, kalau sudah selesai nanti akan saya umumkan nilainya setelah saya proses di grup orang tua kalian. Oke, pembelajaran kita sampai di sini aja. Terima kasih atas waktunya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.